Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi, oke. Apa kabar kalian hari ini? Baik ya. Oke, terima kasih kalau baik-baik saja. Semoga sehat selalu ya. Jaga kesehatan di era yang situasi yang sulit ini. Semoga kita sehat. Jangan lupa masker, jaga jarak dan sebagainya. Oke, baik. Kalau tidak ada hambatan, mari kita mulai kegiatan belajar. Saya minta tolong ketua kelas menyiapkan kelas kita hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ketua kelas. Oke, saya mau tanya nih, Bapak mau tanya, adakah hari ini yang tidak hadir dalam kegiatan PTN kita hari ini? Siapa? Mahira. Kenapa Mahira? Sakit? Baik, kalau sakit kita doakan semoga lekas sembuh dan kembali beraktivitas ya. Oke, baik, semuanya. Oke, masih semangat semuanya? Masih ya. Oke, walaupun pelajaran terakhir di jam terakhir habis olahraga, kita harus tetap semangat. Oke. Baik, kalau masih semangat, ini Bapak punya materi yang menurut Bapak keren banget gitu, yang bisa menggugah kita sebagai insan manusia gitu kan. Dalam bisa menyikapi perbedaan agama di sekitar kita, tapi konteksnya masih sejarah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini materi kita nih. Oke, materi kita hari ini yaitu teori masuk dan perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, udah mulai kebayang ya agama Hindu-Buddha? Punya teman yang agamanya Hindu atau Buddha? Pernah punya? Punya ya. Oke, biasanya orang Bali ya kan, dan sebagainya. Atau orang etnis Tionghoa yang beragama Buddha, kira-kira seperti itu. Oke, ini materi kita, teori masuk agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Oke, tolong dilihat slide-nya. Oke. Nah, ini yang sering ada di portal berita online ataupun di televisi ya. Pernah lihat dong? Oke, siapa kira-kira ini? Coba lebih keras suaranya ya. Ibu Sukmawati, Pak. Ibu Sukmawati. Oke, Ibu Sukmawati. Siapa tuh Ibu Sukmawati? Anak dari Bung Karno. Oke. Kenapa dengan Ibu Sukmawati? Pindah ke agama Hindu. Oke, beralih ke agama Hindu. Jadi kesimpulannya apa? Oke, agama Hindu adalah agama yang berkembang di Indonesia. Oke, good. Oke, salah satu agama yang berkembang di Indonesia ya, selain Islam dan Kristen. Oke, bagus ya. Tapi mohon maaf, sudah dibaca ininya? Link yang dibagikan ini sudah ya? Udah dibaca berarti ya? Oke, berarti udah mulai nyambung nih. Saya suka nih. Oke, next. Oke. Nah, oke, perhatikan. Coba baca judulnya dong. Saya minta kamu baca judulnya. Ini salah satu artikel di portal berita online. Ya. Vandalisme menodai Borobudur. Apa sih vandalisme itu? Perusakan ya. Perusakan. Kamu sama perusakan. Jadi ada aktivitas yang tanda kutip merusak Borobudur. Kira-kira. Gambar pertama lihat. Perhatikan masing-masing dari kelompok kalian. Ini gambar apa sih kira-kira? Umat Buddha. Sedang apa umat Buddha ini? Beribadah di mana? Di candi. Berarti kita dapat simpulkan bahwa candi itu adalah tempat ibadah agama Buddha, umat Buddha. Satu lagi lihat, gambar apa ini? Wisatawan. Lagi ngapain wisatawannya? Memanjat candi untuk apa? Iya, untuk foto-foto. Padahal ini adalah tempat ibadah, tempat suci agama
Buddha. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini udah mulai keren nih, udah mulai nyambung nih. Saya suka nih. Kayak gitu kira-kira ya. Oke, dari sini cermati dulu ya. Nanti baru kita pindah slide. Oke. Next. Nah, oke. Kalau dari dua tayangan tersebut, kita bisa nyimpulin apa nih? Apa yang mau jadi kita jadikan bahan permasalahan buat belajar kita hari ini? Masalah belajar yang masalah materi yang harus kita pecahkan hari ini apa kira-kira? Mempelajari agama Hindu dan Buddha, apalagi? Lebih mengenal agama lain agar bisa menghormati agama lain. Mengenal agama lain agar bisa menghormati agama lain. Nah, itu yang kita coba lakukan hari ini. Siap ya? Peserta didik menjelaskan proses terbentuknya agama Hindu dan Buddha berkaitan kasih saluran penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia berkaitan nggak? Biar kita bisa mengenal agama lain dan kalau ini saya minta kalian berpikir lebih, yaitu kalau sudah tahu tentang agama Hindu Buddha, mencari kelebihan dan kekurangan teori. Indikator yang saya cetak merah, tujuannya saya tulis dalam kotak ini. Kira-kira seperti itu. Paham? Ada pertanyaan tentang kegiatan belajar berikutnya? Nah, ini anak-anak penilaian yang akan kita lakukan hari ini. Nah, oke, ini penilaian yang akan kita lakukan hari ini. Bapak mau menilai 3 aspek yang akan kita langsungkan hari ini. Yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian presentasi. Yang ketiga, penilaian tes tertulis. Nah, kalau sikap ya dari aktivitas kalian ini. Paham nggak? Paham? Oke, good. Penilaian presentasi nanti ketika kalian sudah siap presentasi dan maju membacakan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Oke, tes tertulis dari mana? Tes tertulis Bapak sudah siapkan tes tertulis yang akan Bapak share hari ini juga di link Google Classroom kalian. Nanti jangan lupa ya, cek Google Classroom kalian. Paham ya? Oke, mantap. Terima kasih semuanya. Oke, anak-anak semuanya mohon maaf, adakah pertanyaan mengenai penilaian kita hari ini? Paham? Paham ya? Siap dengan 3 penilaian ini ya? Oke, mantap. Luar biasa. Kita coba ganti slide. Nah, kalau sudah sebelum kita maksimalkan dalam kegiatan diskusi kelompok, ada pertanyaan? Pengguna ada pertanyaan? Enggak, oke. Kelompok 3 ada pertanyaan? Oke, kelompok 2? Tidak ada. Berarti siap ya? Oke, mantap. Oke. Kelompok 1, 2, 3 sudah mulai nih ya. Oke, mengorganisasikan. Oke. Kalau sudah tahap ini, saya minta sesama anggota kelompok langsung merapat bersama kelompok membuat sebuah kegiatan diskusi. Silakan berdiskusi bersama kelompok. Silakan menghadap kelompoknya masing-masing. Pastikan saling bekerja sama dan sama-sama kerja. Oke. Ini.
Bapak berikan waktu sekitar 15 menit ya, sekitar 15 menit. Oke. Pak, terlalu pendek waktunya. Maksimalkan dengan teman-teman di sampingmu. Kamu punya tim, pastikan semuanya bekerja. Ketua kelompok, pastikan teman-teman yang bekerja. Lalu semuanya memaksimalkan apa yang sudah didapatkan. Sudah ketemu jawabannya? Ya? Kenapa? Sudah. Oke, siap. Nah, sudah ketemu? Iya? Boleh. Boleh. Kalau kolomnya tidak muat, silakan ya gunakan lembar halaman berikutnya ya. Kalau kolomnya tidak muat. Oke. Baik. Sudah mulai ketemu ya? Oke. Baik. Silakan dimaksimalkan ya. Pencariannya bersama kelompok, penelusuran sumbernya bersama kelompok silakan dimaksimalkan. Oke, kalau sudah putar informasi di internal kelompok biar nanti lebih efisien. Ini Hindu dong. Nah, kebalik. Ini Hindu, ini Buddha. Ini kan Prambanan. Oke. Ini wisatawan Prambanan, ini wisatawan Borobudur. Iya, nggak apa-apa ya. Oke. Oke, sip. Sip. Ada kendala nggak? Ada? Tidak. Oke. Hasil pencariannya ditemukan semua? Ditemukan. Oke. Baik, kalau tidak ada kendala lanjutkan. Ada kendala Zulfan? Tidak ya? Devin? Tidak ya? Baik, lanjutkan ya kalau tidak ada kendala. Maksimalkan terus. Gimana Noval? Ada something problem kah dalam pencarian sumber? Tidak ada. Nah, ini? Tidak ada. Yang rajin sekolah ya. Oh, ini kan pendeta ya. Berarti apa? Iya. Mana dong? Lihat gambarnya ya, betul. Ini gambar pendeta, betul kata kamu, gambar pendeta. Ini gambar apa? Ini apa? Kira-kira ini gambar apa? Bangsawan ya. Bangsawan prajurit ya kira-kira ya. Berarti apa? Nah, iya.
Betul betul. Sudah berapa persen kalian? Ada 50% kan? Ada ya? Sudah 50%? Nah, kamu ada 50% ya? Oke, jangan lupa. Oke. Ada kelebihan kekurangannya yang kamu temukan? Belum. Nanti tolong dibedakan ya antara agama Hindu dan Buddha. Tadi kan kita sudah lihat agama Hindu dan Buddha berbeda. Jadi pasti proses terbentuknya agama tersebut ya berbeda juga. Gitu. Benar. Ya, sudah benar itu. Lanjutkan. Sudah benar langkahnya. Langkah kalian sudah benar ya. Saya coba cek kelompok 2 sudah benar langkahnya. Prosedurnya sudah benar. Tinggal ditulis. Kelompok 3 sudah sampai di mana? Kelompok 3 membahas apa? Teori. Kelompok 3 kelebihan teori ya. Betul betul betul.
Oke, sudah benar langkahnya, prosedurnya juga sudah tepat. Baik, tinggal diteruskan. Masih bisa dimaksimalkan ya? Masih. Kalau masih bisa dimaksimalkan, dimaksimalkan. Biar nanti kita bisa membuat kesimpulan yang menyeluruh. Saluran persebaran udah ketemu saluran persebaran? Oh, saluran persebaran. Apa yang nomor 8 kalau itu? Ini nomor 3. Kelompok 2. Saluran persebaran berbeda ya dengan teori. Saluran persebaran berbeda dengan teori. Apa? Saluran itu? Saluran sama teori berbeda. Saluran teori itu menjelaskan tentang bagaimana cara agama tersebut disebarkan oleh siapa, melalui apa. Nah, kalau saluran itu lebih kepada ini, misalnya contohnya melalui melalui sarana apa, itu saluran. Misalnya pernikahan, itu saluran. Iya, melalui jalur atau saluran atau jalur sama ya. Misalnya pernikahan, pendidikan, gitu. Kalau teori itu ranahnya kelompok 3. Kalau teori ranahnya kelompok 3. Tadi sudah benar tak? Agak dirubah dikit ya. Sudah benar tapi sudah benar tapi ini sebenarnya lebih tepat untuk kelompok 3. Yang benar yang ini nih. Nah, perkawinan, berarti itu udah benar. Tinggal kamu lanjutkan. Itu jadi termasuknya jalur perdagangan, perkawinan. Iya, betul gitu. Jadi tinggal di sweep aja ya, di internal kelompok tinggal diputar datanya aja gitu. Yang benar yang ini ya, data yang dicari oleh di hari ini. Data yang dicari di hari ini yang tepat. Ini? Mana? Udah, cari yang lebih simpel ya. Ini banyak sekali ya. Banyak sih sebenarnya. Hanya saya minta intinya. Nah, intinya ya. Intinya jangan terlalu panjang, tapi to the point, tapi berbobot. Kalau ini kan lebih menyalin ke ini ya, kayak ada website disalin, ditulis ulang. Nah, saya minta hasil pemikiran kelompok kamu. Gimana kamu membawakan dengan cara membawakan dengan bahasa kelompok kamu.
bermain dengan pendeta. Ya, ya berbeda dengan Islam. Nah, untuk kelompok 2 harus dibedakan antara teori dengan jalur perdagangan. Jalur perdagangan dengan jalur saluran persebaran, maaf. Jadi bedakan antara teori dengan saluran persebaran. Ya, memang ada keterkaitan, tapi dua hal yang berbeda sebenarnya. Kalau teori ranahnya, kelebihan kekurangan teori ranahnya di kelompok 3. Oke, tinggal beberapa menit lagi ya, dimaksimalkan. Kita nanti masuk ke pengembangan hasil karya. Berarti kalian presentasi hasil kerja dari kelompok kalian. Oke. Misalkan kelompok 2 nih, seperti yang harus dipush kelompok 2 nih. Ayo, dimaksimalkan. Ya, tinggal beberapa menit lagi ya, dimaksimalkan. Dua menit lagi. Habis itu, setelah itu kita presentasi. Ini sudah ada kemajuan. Berarti ini tadi belum 50% nih. Saya salah lihat berarti. Ini dimaksimalkan. Dimaksimalkan. Jangan lupa nanti Google Classroom tetap kalian lihat karena di situ saya memposting tes tertulis. Oke. Nilai langsung bisa kalian lihat ketika kalian submit. Paham ya? Oke, paham. Jangan lupa, tetap kalian harus lihat. Oke. Ini nanti persiapan ya. Persiapan. Yang menjelaskan Hindu, proses lahir Hindu siapa? Hindu. Hindu. Buddha siapa yang menjelaskan Buddha nanti?
Kamu menjelaskan Buddha, proses lahirnya Buddha, tentang proses lahirnya agama Buddha ya. Oke. Kalau kamu nanti siapa nanti yang akan menjelaskan? Siapa? Adit. Oke, Adit. Tapi udah mulai ini ya, ada progresnya ya. Ya tinggal 1 menit lagi ya. Apa? Persebaran Hindu sama-sama dengan tiga jalur itu. Berbeda. Berbeda. Kamu boleh tambahkan argumentasi kamu nih. Kalau menurut kelompok kami, jalur Hindu adalah jalur apa? Saluran persebaran Hindu adalah A, B, C, D. Kasih argumen. Oke. Dari hasil penelusuran sumber kamu. Saya mendapatkan sumber ini, Pak. Saya mendapatkan sumber ini bahwa saluran persebaran agama Hindu adalah A, B, C, D. Oke. Dan agama Buddha, saya mendapatkan sumber lain bahwa saluran persebarannya adalah C, D, E misalnya gitu ya. Ya, kira seperti itu. Dimaksimalkan. Oke. Jadi nanti yang presentasi, biar kita nggak numpuk dan saling bertabrakan, nggak terlalu padat di depan. Adit? Atau sama siapa? Adit ya. Oke. Berdua lah ya. Adit sama siapa? Idina. Dua hari ini saja lah. Idina sepertinya malu-malu ya. Yaudah. Di kemudian hari harus Idina. Oke. Gimana, sudah ada kekurangan kelebihan teori ini? Sudah, Pak. Sudah ketemu? Sudah. Sudah ketemu. Nanti siapa yang presentasi? Minimal maksimal 2 orang. Devin sama siapa? Sama kamu ya, ketua kelompok ya. Oke. Baik, semuanya perhatikan. Sepertinya kita sudah waktunya untuk menampilkan hasil karya kalian. Oke, silakan. Kita coba ya. Kita coba, jangan takut salah gitu. Jangan takut salah. Jangan takut nanti ditertawakan, enggak. Kita ini prosesnya. Wah, nanti saya takut salah nih. Saya takut diketawain teman gitu. Jangan seperti itu. Oke. Semuanya perhatikan ke depan, menghadap ke depan semuanya. Kita akan presentasi kelompok. Kita panggilkan kelompok 1. Buat kelompok 1 dong. Oke. Silakan perwakilannya maju ke depan, paparkan hasil hasil kerja dari kelompokmu. Silakan. Kelompok 2. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oke, siapa? Dengan siapa? 1 orang? Tadi yang menjelaskan Hindu dan Buddha sepertinya ada 2 orang. Oke, Angguna sekarang ya. Oke, madep sini. 1 di sini nggak menghalangi ini. Oke, baik, semua perhatikan. Perhatikan semuanya. Ketika ada kelompok presentasi, ada kelompok yang memaparkan hasil kerjanya, kita menghadap depan. Oke, sebagai tanda kita menghormati apa yang sudah mereka kerjakan. Oke, silakan kelompok 1 ya. Silakan hasil kerjamu paparkan kepada teman-temanmu. Biar nanti temanmu bisa sama-sama tarik kesimpulan ataupun menambahkan apa yang belum kamu temukan. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras suaranya? Agama Hindu masuk ke India pada tahun 1500 sebelum Masehi. Pada saat itu bangsa Arya pertama kali masuk ke India bagian selatan atau bangsa Dravida. Lalu mereka mengenalkan dan mengembangkan sistem kepercayaan dan sistem kemasyarakatan. Bangsa Arya dan Dravida. Iya, Pak. Ada 2 bangsa, Arya dan Dravida. Iya, Pak. Oke, silakan. Ingat ya, bangsa Arya, bangsa Dravida. Silakan lanjutkan. Bangsa Arya memperkenalkan dan mewariskan peradaban baru yang disebut Weda atau pengetahuan. Agama Hindu yang berkembang merupakan sinkretisme atau percampuran istilah Hindu diperoleh dari nama daerah asal penyebarannya, yaitu di lembah sungai Indus yang artinya air suci, Pak. Air suci, Indus ya. Air suci
artinya? Silakan. Sudah Pak. Sudah. Sudah Pak. Oke, jadi agama Hindu lahir dari dua budaya. Kelompok kamu ya, dua budaya, bangsa Arya, bangsa Dravida. Iya Pak. Oke, lalu terbentuk di wilayah namanya Sungai Indus. Sungai Indus. Iya Pak. Oke, yang artinya suci. Iya Pak. Oke, baik, lanjut ke Agama Buddha. agama Buddha ya, berarti beda ya. Selama ini kita agama ini, ternyata enggak gitu. Justru dua agama besar ini lahir dari India. Silakan. Selanjutnya adalah agama Buddha. Sedangkan agama Buddha muncul sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Pencetus agama Buddha adalah seorang kesatria bernama Siddhartha Gautama. Oke, bentar. Oke, garis bawahi ya. Pencetus agama Buddha adalah seorang India, asli India dari kasta kesatria. Berarti Hindu ya? Berarti orang Hindu. Oke, berarti silakan. Agama Buddha muncul karena adanya perpaduan berbagai kebudayaan Helenistik atau Yunani, kebudayaan Asia Tengah, kebudayaan Asia Timur, dan Asia Tenggara. Asia Tenggara. Jadi kira-kira kenapa lahir agama Buddha menurut kamu? Itu belum tersentuh oleh kelompok kamu. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Bisa menambahkan kelompok satu? Kenapa agama Buddha bisa terbentuk? Padahal kelompok satu menyebutkan bahwa tadi Siddhartha Gautama adalah seorang Hindu berkasta kesatria. Kenapa coba? Ada yang bisa jawab? Ya, ada yang bisa jawab? Tidak bisa terjawab ya. Oke, intinya dia kelompok ini menjelaskan bahwa memang ada perpaduan kok antara budaya-budaya yang ada di India, budaya Helen dan sebagainya, sehingga terbentuknya agama baru namanya agama Buddha, meskipun pendirinya adalah seorang Hindu berkasta kesatria. Jadi sebenarnya ada kaitannya ya, Hindu sama Buddha sebenarnya ya, ada kaitannya gitu. Oke. Jadi bukan terpisah jauh banget gitu, masih ada keterkaitan terciptanya agama Buddha dari seorang Hindu. Oke, terima kasih. Baik, ada yang mau disampaikan, ada yang mau bertanya nggak? Ada? Ada? Tidak ada. Oke, baik. Kalau begitu kita berikan tepuk tangan dulu dong buat kelompok satu dong. Oke, silakan kelompok satu ke tempatnya masing-masing. Oh, closing dulu. Mohon maaf, closing dulu silakan. Oke, closing dulu silakan. Ya, terima kasih atas Iya. Malu-malu ya. atas presentasi dari kelompok 1. Kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, tepuk tangan dong buat kelompok satu. Udah usaha ya. Baik. Oke, terima kasih. Kelompok 2. Tadi ingat ya, agama Hindu lahir dari bangsa Arya dan Dravida. Lalu ada interaksi antara keduanya. Agama Buddha ternyata lahir dari seorang Hindu juga gitu. Oke, dari kasta kesatria. Siddhartha Gautama adalah seorang kesatria. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2. Silakan. Oh, ada Adit sama-sama Indina. Oke. Silakan. Oke, silakan langsung. Jaga jaraknya, ingat jaga jaraknya. Kamu di sebelah sana, kamu di sebelah sini, Adit sebelah sini. Oke, baik, silakan. Hasil kerjanya apa? Iya, silakan. Oke, kelompok. Halo semua kelompok, tolong perhatikan ke depan. Kelompok ini akan membahas tentang saluran persebaran agama Hindu dan Buddha. Silakan. Coba lebih keras. Mohon maaf, bisa pakai mikrofon saja. Nah, yang keras sekalian ya. Saluran persebaran ajaran Hindu Buddha Didekatkan soal mic-nya. ada 3 ya. Ada yang pertama jalur dagang, mengandalkan jalur laut dan Romawi yang membuat
membuat nama. Yang kedua, jalur perkawinan, yaitu salah satu cara penyebaran Islam di Indonesia. Yang ketiga, jalur politik, yaitu aspek politik memperkenalkan konsep dewa rasa, yaitu pimpinan tertinggi sebagai titisan dewa. Oke. Jadi yang kalau agama Hindu yang kamu sebutkan ada berapa tadi? Tiga, Satu jalur dagang, jalur perkawinan, dan jalur politik. Kedua, Jalur perkawinan, jalur perkawinan. Ketiga, jalur politik. jalur politik. Oke, baik. Itu yang kamu temukan ya? Iya. Oke, silakan lanjutkan. Nomor Pak. Yang keras suaranya ya. Iya Pak. Setelah mengamati gambar, apa pendapatmu tentang situasi di atas dan berikan solusi yang terbaik dari Anda? Candi memang bangunan keagamaan yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Pada gambar 1 dan 2 menggambarkan masyarakat beragama Hindu-Buddha sedang melaksanakan ibadah. Lalu gambar 3 dan 4 menggambarkan para wisata. Kamu mana tugasnya? Yang ini Pak. Ini masih ini. Oh, masih ini Pak. Ayo. Ya, apa? Kalau menurut kamu persebaran agama Buddha apa? Oke. Apa? Apakah sama aja dengan penyebaran saluran persebaran agama Hindu? Apakah berbeda? Sama Pak. Sama. Oke. Jadi yang kamu dapatkan sumbernya sama. Sama Pak. Oke. Jalur Yang pertama adalah jalur perdagangan. perdagangan. Gimana coba? Dagang tapi nyebarin agama. Ini harus ada pembahasan lebih lanjut nih gitu. Oke. Dia sambil berdagang sambil menyebarkan agama. Oke, yang kedua menurut kamu jalur apa lagi? Perkawinan. Gimana coba? Logikanya gitu. Oke. Apa memang kamu misalnya ada orang yang berbeda agama, misal agama Hindu, dia agama Hindu, kamu beragama non Hindu, karena terjadi pernikahan kamu berubah jadi agama Hindu, bisa kayak gitu? Oke, bisa. Apalagi? Next. Apalagi selain itu? Yang ketiga adalah politik. Jalur politik. Iya. Oke, jalur politik ya. Oke. Jalur politik. Misalnya gimana? Seperti dari negara India Kerajaan India, menuju ke tempat Indonesia itu. Ke wilayah Indonesia. wilayah Indonesia. Itu Menyebarkan ke wilayah Indonesia. uh, Melalui jalur politik. jalur politik misalnya apa? Apakah Misalnya seperti misalnya hubungan diplomatis atau apa seperti itu? diplomatis hubungan. Selain itu ada lagi selain hubungan diplomatis yang kamu temukan hubungan diplomatis? Iya Pak. Oke, baik. Jadi ada 3 ya menurut kelompok ini, yaitu jalur dagang. Jadi ada aktivitas perdagangan tapi disisipkan dengan penyebaran agama Hindu. Oke, menyebarluaskan agama Hindu Buddha. Lalu melalui jalur pernikahan. Oke, ya ini logika aja ya. Kata kelompok ini, misalnya ada orang yang non Hindu menikah dengan orang Hindu, maka otomatis yang non Hindu berubah jadi agama Hindu. Kayak gitu. Lalu jalur politik dari persahabatan kerajaan yang ada di India katanya, yang datang ke Indonesia, bisa nggak? Bisa. Oke. Ada yang mau tanya nggak atau menambahkan apa yang disampaikan kelompok ini? Ada? Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, tepuk tangan dulu dong semuanya. Oke. Oke, masih semangat semuanya? Oke, masih semangat? Masih semangat. Oke. Satu kali lagi. Berikan aplaus buat kelompok 2 dong. Yang semangat ayo. Oke. Terima kasih. Silakan closing dulu. Ya, closing dulu. Tutup dulu closing. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat kelompok 2 ya. Satu dari Dravida, bangsa Arya melahirkan budaya baru namanya Hindu, lahir di Hindustan. Hindustan artinya suci. Lalu dari Buddha lahir dari seorang Hindu. Ini masih ada keterkaitannya ya. Dan menyebar ke Indonesia melalui jalur perdagangan, politik, sama pernikahan atau perkawinan. Sehingga nanti mungkin ada ini ya, berkembang di Indonesia, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha. Oke, itu kesimpulan. Udah mulai nyambung nih kesimpulan.
Nanti kalau kita bikin kesimpulan udah mulai nyambung nih. Dan terakhir nih tinggal kelompok 3 nih. Oke, kelompok 3 saya pengennya kelompok 3 menutup dengan manis. Karena kelompok 3 nanti akan menghasilkan sebuah rentetan kesimpulan yang akan kita pergunakan yang berkaitan dengan permasalahan materi yang kalian sedang pecahkan. Paham ya? Paham? Kelompok 3 silakan maju ke depan. Oke, silakan. Tiga boleh nggak? 2 aja. Nanti terlalu banyak, nggak prokes nanti. Ya. Oke, nanti kelompok. Oke, silakan. Pakai mikrofon jangan lupa biar suaranya kedengaran. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan atau mempresentasikan tentang teori-teori. Yang pertama ada teori Brahmana. Kelebihan teori ini merupakan golongan yang paling tahu tentang dan mengerti tentang ajaran agama Hindu. Oke, teori Brahmana ya. Satu. Sehingga mereka yang berhak dan mampu menyebarkannya. Kekurangannya, ajaran Hindu kuno di India menegaskan bahwa seorang Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan. Apabila dilarang, maka kehilangan status kastanya. Oke, stop dulu. Jadi kelompok ini menyebutkan salah satu teorinya adalah teori Brahmana. Brahmana dianggap sebagai orang yang paling mumpuni dalam agama ya. Iya. Menurut kelompok kamu tadi ya. Iya, Pak. Tapi ada kekurangannya. Orang Brahmana tidak boleh menyeberangi Lautan. lautan. Nanti turun kastanya. Nah, nanti kita simpulkan. Nanti kalau kelompok kamu simpulkan nih mana yang paling relevan. Kita tanya ya. Oke. Next. Yang kedua ada teori kesatria. Kelebihan teori ini semangat berpetualang untuk menaklukkan daerah lain hanya dimiliki oleh para kesatria. Kekurangan teori ini tidak ada bukti secara tertulis mengenai kedatangan kesatria dari India tersebut. Oke, dengan kesatria ya, paling memungkinkan juga ya. Iya, Pak. Tapi sampai sekarang buktinya masih lemah ya. Iya, Pak. Kelompok kamu, oke. Buktinya masih lemah teori kesatria menurut kelompok 3. Oke, silakan lanjutkan. Yang ketiga, teori arus balik. Kelebihan teori arus balik yaitu adanya bukti berupa prasasti Nalanda yang isinya menjelaskan tentang pembangunan wihara untuk pelajar dari kerajaan Sriwijaya di India saat menuntut ilmu. Kekurangan teori ini yaitu orang Indonesia sampai Nusantara pada saat itu masih bersifat pasif, sehingga kemudian untuk belajar agama Hindu Buddha ke India kurang akurat. Yang keempat, teori Vaishya. Kelebihan dari teori Vaishya adalah kekayaan atau sumber daya alam di Indonesia membuat banyak dari golongan pedagang dari kaum Vaishya untuk berdagang dan bertransaksi jual beli di Indonesia. Kekurangan teori Vaishya yaitu para pedagang yang datang tidak menguasai huruf Pahlawa dan bahasa Sanskerta. Oke, Waisa katanya. Waisa itu adalah pedagang yang banyak interaksi menurut kelompok ini ya, banyak interaksi di dalam aktivitas perdagangan internasional adalah kaum Waisa ya. Iya. Sehingga sangat mungkin orang Waisa bisa datang ke Indonesia. Tapi kekurangan apa? Tadi kelompok ini disebutkan. Kelompok Waisa kekurangannya apa tadi? Yaitu para pedagang yang datang tidak menguasai huruf Pahlawa dan bahasa Nah, Sanskerta. itu dia, tidak menguasai huruf Pahlawa, bahasa Sanskerta yang digunakan dalam kitab suci agama Hindu. Itu kira-kira ya. Oke, next silakan. Gambar yang kelima, teori Sudra. Kelebihan teori Sudra adalah berdasarkan teori peluang kaum Sudra adalah kaum yang paling mungkin membawa masuk agama Hindu atau Buddha ke Indonesia karena jumlah kasta Sudra. Kekurangan teori Sudra adalah kaum Sudra yang merupakan orang-orang buangan pada umumnya tidak mengerti soal agama karena tingkat pengetahuan mereka yang rendah. Oke, jadi orang Sudra kelemahannya banyak kelemahannya ya Sudra ya menurut kelompok kamu ya. Kata satu masalah apa tadi? Ketidaktahuan ya, Ya. pengetahuan dari bidang agama, apalagi Bahasa bahasa. Sudra tidak menguasai bahasa-bahasa di luar daerahnya. Oke, apalagi soal agama.
soal agamamu tidak memiliki kapasitas. Oke, berkelompok kamu ya. Oke, jadi banyak teori tapi ada kelebihan, ada kekurangan. Oke, kalau menurut kalian nih yang paling memungkinkan itu teori apa? Dari kelompok kalian? Teori Brahmana. Kenapa teori Brahmana? Karena golongan ini mengerti tentang ajaran agama Hindu sehingga mereka berhak dan mampu menyebarkannya. Oke, kelompok 3 berpendapat bahwa katanya paling memungkinkan ada kelompok Brahmana, teori Brahmana. Karena dari 4 teori tersebut yang paling ngerti tentang agama Hindu adalah orang Brahmana. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kalau kelompok lain ada yang berpendapat lain nggak? Apakah setuju dengan kelompok 4 atau punya pendapat lain? Ada? Ada? Nova punya pendapat lain? Dwi Arini mungkin? Tidak ada? Oke, kamu? Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita coba ini ya. Kita semakin lama semakin bisa membuat runtutan sehingga kita semakin jelas nih materi ini dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, silakan closing dulu deh. Oke, kelompok 3 silakan closing dulu. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus dulu dong semuanya. Oke. Baik, terima kasih ya. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya sudah bagus menurut saya ya. Sudah mulai bisa melakukan struktur kolaborasi juga sudah oke. Lalu memang ada tersedak-sedak dikit nggak masalahnya. Saling menghubungi ketika ada kelompok yang anggota kelompok yang informasinya mungkin terbatas kira-kira seperti itu. Tapi sudah oke kan? Ya seperti itu. Oke, baik semua perhatikan. Kira-kira untuk nomor bagian 4 ada yang bisa kasih kesimpulan nggak? Bagian 4 LKPD kalian ada yang bisa kasih kesimpulan nggak? Oke. Ya. Nomor 4. Nomor 4 ya. Oke. Silakan. Nomor 4. Silakan. Yang terakhir KKPD yang ada gambar candi. Ya silakan. Bisa nggak kasih kesimpulan? Oke. Silakan. Ayo jangan diam. Silakan. Oke. Kamu mau baca kesimpulan? Oke, silakan. Berarti harus pakai mic ya, biar kedengaran nih. Oke. Sebutkan namanya dong kalau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Astuti Wulandari, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang nomor 4 ini. Di gambar 1 ini menunjukkan situasi bahwa umat agama Hindu sedang melakukan pradaksi atau berjalan mengitari Candi Prambanan di Sleman, DI Yogyakarta. Prosesi tawuran agung yang diikuti ribuan umat Hindu. Sedangkan pada gambar 2 menunjukkan bahwa ratusan biksu bersama ribuan umat Buddha melakukan prosesi doa dengan berjalan kaki mengelilingi Candi Borobudur. Pada gambar 3 dan 4 terdapat gambar wisatawan yang sedang berfoto. Mereka berfoto tanpa memedulikan lingkungan sekitar. Bahkan terdapat pula ada yang naik ke atas dan menginjak-injak candi. Solusinya, kita sebagai wisatawan atau pendatang, kita harus menghargai agama lain, yaitu dengan mengikuti aturan yang ada. Kita tidak boleh semena-mena jangan berbuat semau kita sendiri. Coba. Oke, ada lagi yang lain? Oke, silakan. Katanya tidak boleh semena-mena ya, tapi itu tempat ibadah, tempat suci sebagai wisatawan. Nah, kamu sebagai anak muda Indonesia gimana kira-kira? Pendapat yang saya ini aja, Pak. Ya. Pendapat saya tentang situasi di atas itu memang ada mazhab yang dibolehkan berwisata ke candi dan ada yang tidak membolehkan. Tetapi kalau kita berwisata niatnya tadabur, melihat keindahan alam, itu malah dianjurkan karena mengingat kepada Tuhan, dan larangan itu pun masih dengan catatan kalau di lokasi wisata tersebut mengandung unsur
kemusyrikan. Solusi terbaik saya yaitu keindahan alam ciptaan Tuhan dianjurkan untuk menambah keimanan, maka yang berwisata ke Candi Borobudur kita juga naikkan tadabur dengan keindahan alam ciptaan Tuhan. Dan yang beragama Hindu Buddha bersungguh-sungguhlah dalam beribadah. Oke, baik, katanya boleh kita berwisata ke candi, tapi tetap mengedepankan adab ya, kelompok kamu gitu kira-kira. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada mau menyimpulkan? Oke, silakan kalau mau menyimpulkan, saya minta Kak Devin. Simpulin. Ya, boleh, silakan. Devin dapatnya kelompok 3. Ya, silakan. Pendapat saya adalah berwisata ke candi tentu saja banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Seperti yang kita tahu, fungsi candi adalah untuk tempat ibadah orang yang beragama Hindu atau Buddha. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh para wisatawan antara lain adalah perilaku vandalisme, sampah yang berserakan akibat para wisatawan, dan lain sebagainya. Solusi dari hal-hal tersebut adalah memperketat peraturan yang sudah ada, menaruh lebih banyak tempat sampah di sekitar candi, serta membuat rambu-rambu larangan di sudut-sudut tertentu, dan lain sebagainya. Oke. Ya, baik, terima kasih semuanya. Kesimpulan yang baik dari kalian. Lalu mohon maaf ya, coba kita kita kaitkan dengan materi ini. Materi yang kita lakukan hari ini coba tolong kaitkan dengan toleransi beragama. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Dwi hari ini. Dwi hari ini silakan simpulkan. Suaranya lebih keras Dwi hari ini. Oke, kaitkan dengan toleransi beragama ya. Karena kita ini masalah yang mau kita bicarakan adalah bagaimana kita membahas materi ini dan menghasilkan sebuah solusi tentang toleransi beragama. Silakan. Bertoleransi itu untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Bertoleransi itu untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Dengan adanya toleransi, konflik dan perpecahan antar individu tidak akan terjadi. Oke, dengan ada toleransi, kemungkinan kecil konflik tidak akan terjadi ya? Ya. Oke, baik, terima kasih. Berarti kalau kalian sudah kenal agama Hindu, bisa nggak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa menghargai agama Hindu nggak? Hindu dan Buddha bisa ya? Bisa. Sebagai bagian dari perjalanan atau agama perjalanan bangsa Indonesia. Oke, baik. Ini yang saya inginkan. Jadi dari proses kegiatan belajar ini kalian bisa terapkan, bisa memahami agama Hindu Buddha, bisa menghargai agama Hindu Buddha meskipun kalian berbeda agama. Ya. Meskipun kalian berbeda agama, sehingga ke depan di kemudian hari kalian tidak ada perilaku yang menyakiti agama di luar agama kita. Sepakat ya? Sepakat. Sepakat. Baik kalau begitu ya. Sesuai dengan kesimpulan yang kalian bahas tadi, paparkan tadi. Jadi ini kesimpulannya. Oke, baik semuanya. Untuk soal ujian, soal tes tertulis itu akan di-share di Google Classroom kalian. Setelah pembelajaran silakan kalian boleh buka, submit secepatnya, itu yang saya katakan. Yang kedua, minggu depan kita sudah mulai belajar tentang perkembangan budaya Hindu Buddha dalam bidang dari berbagai bidang. Satu misalnya bidang seni, lalu apa lagi? Sosial, masyarakat, budaya dan sebagainya. Oke, kira seperti itu ya. Oke, silakan nanti materinya akan saya berikan di Google Classroom. Baik, kalau ada pertanyaan mohon sebelum kita tutup? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, baik semuanya kita tutup kegiatan yang baik ini dengan alhamdulillah. Dan saya minta ditutup juga oleh ketua kelas. Oke, silakan tutup kegiatan kita. Oke, silakan tutup kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di pertemuan datang. Oke, sampai jumpa.